Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, tadi saya sempat menulis mengenai tunas kelapa ini. Jadi kembali saya tertarik untuk mengamati bagaimana tunas ini bisa menembus batok kelapa yang sedemikian tebal. Dalam kondisi normal, batok kelapa yang tua itu harus dikupas dengan menggunakan golok yang lumayan besar, tajam, dan juga diperlukan tenaga orang dewasa untuk bisa mengupas batok kelapa ini. Tapi dengan izin Allah, tunas kelapa yang masih sangat muda ini ternyata mampu menembus batok kelapa yang sedemikian keras dan tebal tanpa merusak batok kelapa itu, tanpa memecahnya, tapi tetap bisa keluar dari batok kelapa untuk kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kelapa yang dewasa. Ini sangat menarik. Jadi tadi saya sebutkan juga bahwa kekuatan yang lahir dari dalam seperti tunas kelapa ini menghasilkan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Pertama, tadi saya sebutkan tidak ada batok yang pecah, tidak ada air kelapa yang tumpah, sekaligus tunas kelapa ini menjadi penyambung dan berkesinambungannya pertumbuhan pohon kelapa hingga kemudian besar, tumbuh, terus jadi batang kelapa yang besar, berbuah, dan kemudian menghasilkan kelapa-kelapa yang lain. Ini yang saya sebut inner power, bahwa kekuatan yang lahir dari dalam kelapa itu ternyata berbuah sangat baik. Sementara ketika kita mengupas batok kelapa ini dengan golok, maka yang terjadi adalah batok kelapanya pecah, kemudian airnya pun tumpah, sekaligus kelapa itu akan mati karena kita konsumsi dan lain sebagainya. Demikian pun dalam kehidupan kita, bahwa ketika dorongan kebaikan itu datang dari dalam diri kita sendiri, datang dari nurani kita, maka kita akan menjadi lebih ringan untuk melaksanakannya. Salat yang didorong oleh niat yang ikhlas dari dalam diri kita, maka insya Allah salatnya akan berbuah, yakni kita akan terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Pun ketika saum kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, yang lahir dari dalam diri kita, maka insya Allah saum kita akan menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Pun sedekah kita yang didorong oleh niat yang ikhlas dari dalam diri kita, maka sedekah kita pun akan menjadikan kita orang yang tawadu, orang yang rendah hati, tidak ujub dan takabur dengan harta yang ada pada kita. Pun ibadah haji yang dilakukan atau didorong oleh kemurnian niat yang ikhlas, maka insya Allah hajinya haji mabrur. Itulah kekuatan yang timbul dari dalam, timbul dari niat yang ikhlas, inner power, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Sebaliknya, ketika kemudian kita mengupas kelapa itu dengan golok, artinya ada kekuatan dari luar untuk memecahkan kelapa tersebut. Yang terjadi adalah kerusakan. Batok kelapanya rusak, airnya tumpah, dan kelapanya pun akan kita konsumsi. Artinya tidak ada kesinambungan, kelapa itu berhenti sampai dengan kita kupas.
Demikian pun ketika kemudian ibadah kita hanya dilandasi oleh faktor eksternal, dorongan dari luar diri kita. Misal kita sholat karena kita sekedar menjaga image kita sebagai anggota DKM, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang tokoh masyarakat dan lain sebagainya, maka kualitas ibadah kita, sholat kita yang didorong oleh faktor dari luar diri kita, niscaya hasilnya tidak akan sebaik ketika sholat itu kita lakukan atas dasar dorongan niat yang murni dari dalam diri kita. Pun ketika saum kita hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar karena tidak enak sama tetangga, karena malu dan lain sebagainya, maka yakin saum kita pun hanya menghasilkan rasa haus dan lapar saja. Pun ketika sedekah kita, infak kita keluarkan karena kita ingin dianggap dermawan, karena kita ingin menjadi orang yang dikenal di lingkungan kita sebagai orang yang baik, maka hasilnya pun hanya sekedar mengurangi uang kita. Tidak ada atas tidaknya nilai lebihnya tidak akan sebaik ketika kita melakukannya atas dasar keikhlasan. Haji pun demikian, ketika kita berangkat haji hanya karena kita orang yang populer di lingkungan kita, hanya karena kita kelebihan uang, hanya karena kita ingin mendapatkan gelar, niscaya hajinya akan kurang berdampak pada perubahan akhlak kita, yang itu kemudian kita sebut dengan force, tekanan. Jadi tekanan itu datangnya dari luar, sementara kekuatan datangnya dari dalam. Jadi untuk bisa melakukan ibadah dengan baik, apapun jenis ibadahnya, pastikan kita punya niat yang ikhlas, kemudian mengamalkannya dengan istiqomah. Sementara kebahagiaan hanyalah akan menjadi sebuah keniscayaan. Jadi ternyata Tunas Kelapa ini banyak mengajarkan hal kepada kita, dan seyogianya kita bisa melakukan atau melahirkan inner power kita, daripada kemudian kita mengharapkan pros dari luar, mengharapkan tekanan, dorongan atau ajakan dari pihak luar. Karena sekali lagi inner power jauh memiliki kekuatan dan daya rubah yang luar biasa karena yang positif, sementara pros akan melahirkan tekanan, dan kalaupun kita melaksanakannya pasti tidak akan sebaik ketika dorongan itu lahir dalam diri kita. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.